Masih suka nontonin video motivasi, nontonin video-video yang memberikan lu semangat ketika lagi nonton videonya. Salah nggak? Nggak salah. Dan gue pernah lakuin itu juga. Tapi gue mau kasih tahu, fuck self help. Kenapa? Karena gini, itu tuh motivasi yang lu butuhkan setiap hari bentuknya. Dan nggak, maksudnya gimana ya, nggak everlasting lah ya. Lu butuh itu, bahkan, ini gue cerita sedikit. Gue inget 3 bulan terakhir sebelum tahun 2023 itu selesai, gue tuh ngejar target sekitar 400 juta. Lu mau tau yang gue lakukan dengan self-help tersebut? Berhasil nggak? Berhasil, tapi nggak sustainable. Itu nggak evergreen. Kenapa? Karena untuk gue bisa kontak orang, nawarin orang sesuatu, gue butuh nyalain David Goggins. Gue butuh nyalain motivator-motivator ngomongin Mamba mentality, Kobe Bryant, Shaq O'Neal, segala macam orang-orang yang lu tuh harus bangun pagi jam 5, lu harus kalahkan musuh lu harus ini. Wah, semangat banget. Tapi setelah itu video mati, turun gak semangatnya? Turun, gak bohong, turun. Yang lu butuhkan itu bukan kebanyakan motivasi. Bahkan si Mark Manson itu The Subtle Art of Not Giving a Fuck itu penulisnya. Dia tuh ngomong gini, goalnya dari self-help itu adalah to sell itself. Artinya itu memang tuh buat jualan. Yang lu butuhkan bukan self-help. Yang lu butuhkan itu adalah habit. 1%, bahkan kalau bisa 0,1% better aja setiap hari lu bangun. James Clear punya buku tuh, Atomic Habits. Sedikit aja lu get better dari hidup lu, sedikit aja, segini aja, sedikit aja, segini nih, setiap hari, segini aja. Sehari lagi, lebih baik dibandingkan lompatan-lompatan besar. Segini aja, konsisten. Lu nggak butuh banyak, cuma butuh sedikit. Gue pengen cerita soalnya gini, gue itu punya musuh terbesar itu konsisten. Ya, gue punya istri selalu ngomong gini, kamu mah gak bakal konsisten. Ini gue sangat bersyukur video ini udah sampai episode ke berapa belas gitu ya. Gue bersyukur sekali ini bisa jalan sampai berapa belas episode. Karena gue menemukan clarity dengan apa yang gue kerjakan, dan gue bangun sistem untuk gue bisa jalanin ini supaya bisa jalan dengan konsisten. Dan gue mulai tidak memperdulikan dengan estetika atau apa, tapi gue lakukan dengan cara yang super simple. Makanya lu mungkin bisa lihat bajunya kok sama terus nih beberapa video, karena ya simple, gue kasih tau aja. Karena gue take di satu hari yang sama, dan supaya gue nggak repot ganti-ganti baju, cuci baju segala macam, ya pakai yang sama aja, udah simple. Kan goalnya konsisten dengan getting better setiap hari. Yang gue mau get better setiap harinya adalah sekarang isi omongannya get better setiap hari enggak. Karena ini topik baru, biasanya kan gue ngomongin soal lebih sales, marketing, dan lain-lain. Tapi gue pengen coba bahas lebih ke ini, otaknya kita. Karena gue tahu gue banyak mengalami perubahan hidup ketika otak gue itu mengalami perubahan pikiran. Ya kan? Nah, jadi yang pengen gue share pertama adalah self-help trap. Lu nggak butuh lebih banyak lagi soal self-help. Lu lebih butuh action. Cari satu buku aja yang lu temukan bagus, praktek. Sedikit aja dipraktekin, misalkan dari ada 200 halaman bukunya, lu cuma praktek 10%-nya, 20 halaman aja lu praktekin. Udah lebih better hidup lu. Pasti. Ya, jadi bukan kita ngomong banyak-banyakan nonton, banyak-banyakan baca, banyak-banyakan denger podcast. Bukan. Lu kecanduan informasi. Kecanduan informasi bikin lu takut melangkah. Kenapa? Overthinking. Kayaknya kemarin David Goggins nggak ngomong gini deh. Kayaknya Simon Sinek nggak ngomong gini deh. Mark Manson kayaknya nggak ngomong gini deh. PBD kayaknya nggak ngomong gini deh. Jordan Peterson kayaknya nggak ngomong gini deh. Andrew Tate kayaknya nggak ngomong gini deh. Tristan Tate kayaknya nggak ngomong gini deh. Segala macam lu gabung jadi satu, akhirnya lu nggak melangkah. Kenapa? Karena mereka semua punya jalannya masing-masing. Pasti mereka contradict each other. Tim Ferriss nggak ngomong gini deh. Gary Vee nggak ngomong kayak gini deh. Di Indonesia, Alexandra Ruby nggak kayak gini deh. Semua punya jalurnya sendiri-sendiri, cara suksesnya masing-masing. Mereka cuma kasih tahu cara sukses gue. Lu mau praktekin boleh? Enggak, ya nggak apa-apa. This is my way. Cara gue, ini nonton video kayak gini gue termasuk nih sebenarnya video gue ini ya.
Lu lagi nonton gua. Cara gue, kalau lu nonton kayak gini, tabrakan gak sama Ruby punya? Ya mungkin tabrakan. Lu tabrakan gak sama Gary V? Ya mungkin tabrakan, karena gue cuma cerita dari sisi gua. Menurut gua berhasil dengan cara ini. Tapi orang lain mungkin belum. Makanya penting untuk lu temukan, dari lu nonton banyak, lu berpikir, apa ya kira-kira yang bisa gua lakukan, gua suka caranya, gua bisa konsisten jalaninnya, dan gua mau jalanin. Udah pick satu, pick your lane, boom. Temuin jalan ya udah satu aja, udah begitu lu satu fix. Jangan masuk ke self-help trap. Karena self-help trap bikin lu kecanduan. Kecanduannya kecanduan apa? Kecanduan sama informasi. Kecanduan sama informasi bikin lu nggak melangkah. Contoh, gue lagi banyak banget nontonin tentang faceless channel. Wow, faceless channel digayang-gayang sebagai masa depannya channel YouTube karena semua dibuat dengan AI, gitu kan? Gue liatin satu-satu, wah kayak seru ya, dapat duit pakai dolar, kerja nggak usah lihat pakai muncul muka, semua AI semua, cuma prompt semua. Akhirnya information overload, gue lakuin nggak? Nggak lakuin, gue balik lagi kemana? Ke ini lagi. Di mana ada gue ngomong, gue cuma minta bantuan ChatGPT untuk keluarin idenya, bantu gue diskusi. Udah, gue balik lagi ke cara lama. Padahal tadi rencananya mau bikin faceless, ternyata nggak jadi bikin faceless. Kenapa? Karena gue belum menemukan sistem dan ritme yang oke. Karena kita mau masuk nanti ke yang nomor 3, ngomongin soal sistem lah ya. Tapi sebelum ketiga, kita masuk yang nomor 2 dulu. Namanya The Dunning-Kruger Effect. Lo pernah lihat gak yang kayak grafik yang bentuknya begini? Terus gini. Ada satu titik di mana kita baru belajar sesuatu, rasanya udah kayak dewa. Baru belajar sesuatu udah kayak dewa. Itu gua. Ada satu kali gua baru belajar ngerti tentang industri asuransi setahun 2 tahun, tapi udah kayak dewa, udah kayak apa artinya punya title ini? Apa artinya punya title itu? Wah, gua serang semua orang, berasa paling dewa. Tapi ketika gua masuk ke industrinya, kan tadi 2 tahun pertama jadi trainer. Masuk di tahun ketiga ke industri, gua berasa dipukul, di culture banget sama dunia itu. Boom, kayaknya gua nggak ngerti apa-apa di sini. Gua tuh tolol banget ya. Mulai tiga-tiga mulai naik lagi. Oh gini toh. Orang-orang yang penuh sama informasi tapi gak ada aksi, itu ada di sisi depan. Bacot doang itu orang-orang yang cuma bacot doang, ngomong doang, kebanyakan overthinking, kebanyakan cerita, kebanyakan informasi, kebanyakan self-help. Nonton ini, nonton itu, podcast ini, podcast itu. Gak ada action. Akhirnya apa? Ya bacot. Karena gak ada action, cuma teori. Kalau cuma teori, semua juga bisa ngomong. Yang lu butuhkan bukan lagi informasi. Lu butuh jadi seorang praktisi. Ketika lu jadi praktisi, cerita lu, omongan lu juga lebih didengar. Kenapa? Karena ada action yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi jangan stop di sini. Oke? Nah yang ketiga, ketika lu udah nyampe ke tahap yang begini, ya kan Dunning-Kruger yang naik ke atas lagi karena lu mulai menjadi seorang expert, lu mulai mencari yang namanya sistem. Gimana ya caranya gue bisa melakukan ini dengan lebih efisien? Contoh, gue merasa sih gue pribadi bukan jago bikin video YouTube, enggak. Gue lebih jago, gue berasa lumayan oke ngomong di depan kamera karena gue sadari gue itu enggak action cut, aduh jelek, ulang-ulang. Gue nggak pernah kayak gitu. Gue ngomong kayak gini bisa, lu mau kasih gue ngomong 30 menit di video kayak gini juga bisa-bisa aja. Cuma kan gue mesti kontrol durasi dari video gitu kan. Nah, gue menemukan sistem yang tepat untuk gue bisa bikin videonya secara konsisten. Tapi kalau lu ngomongin soal faceless channel, orang-orang di YouTube tuh cerita kayaknya gampang banget mereka bikin. Pakai Canva, bulk create, sistem masuk keluar langsung jadi 100 shorts dalam waktu 10 menit. Di otak gue nggak bisa. Karena gue nggak jago, cuma ngebacotin faceless channel, gimana caranya lu dapetin dolar, dapetin ini segala macam, gue jago. Tapi nggak ada action, bacot doang ngomongnya, dapat dolarnya pernah nggak pernah, tapi bacot. Nah itu kan yang kita nggak mau. Makanya kenapa gue suka bilang, kebanyakan baca self-help, beli buku ini ngomongin identity, nggak salah, validation, nggak salah, ngomongin soal hard work, smart work, ngomongin soal happiness, apalah, happiness factor, apa, atau nggak baca Marie Kondo punya buku, nggak salah. Tapi kebanyakan bos, lu mau ngapain gitu, lu punya semua informasi di seluruh dunia, tapi lu nggak punya aksinya satu aja nggak ada. Makanya kenapa gue bilang fuck self-help.
Karena buat apa? Oke, so kira-kira itu aja yang gue mungkin pengen ganti atau gue pengen share ke teman-teman ya. Gue pengen cerita ke teman-teman supaya teman-teman juga dapat gambarannya bahwa hidup nggak cuma ngomong soal bacot, tapi ngomong soal action. Yang membedakan lu dengan orang lain adalah action lu. Oke, so thank you so much for watching. Pastikan subscribe, likes, komen, dan juga dibagiin ke teman-teman lainnya videonya supaya bisa bermanfaat ke sesama teman-teman juga. Oke?